Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Aminatu Zahro dari kelas MN22F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang meningkatkan keselamatan kerja dengan pelatihan dan sosialisasi K3. Yang pertama yaitu ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja dan yang dapat memengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Yang pertama ada lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik mencakup semua kondisi fisik di sekitar tempat kerja yang secara langsung atau tidak langsung dapat memengaruhi karyawan. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada lingkungan yang berhubungan langsung dengan pekerja. Contohnya, yang pertama ada pusat kerja, yang kedua ada kursi, yang ketiga meja, dan lain-lain. Yang kedua ada lingkungan perantara. Yang pertama kebersihan, kedua suhu, ketiga sirkulasi udara, keempat kondisi pencahayaan, dan yang terakhir yaitu aroma. Selanjutnya ada lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik adalah seluruh kondisi kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan, baik hubungan dengan pimpinan maupun dengan hubungan sesama mitra kerja ataupun dengan anak buah. Lingkungan kerja non-fisik ini juga merupakan kelompok lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan. Perusahaan harus dapat mencerminkan kondisi yang mendorong kerjasama antara atasan, bawahan, serta orang-orang yang berstatus sama di dalam perusahaan. Selanjutnya ada faktor yang memengaruhi lingkungan kerja. Yang pertama penerangan atau cahaya di tempat kerja. Yang kedua, temperatur atau suhu udara di tempat kerja. Yang ketiga, kelembapan di tempat kerja. Yang keempat, sirkulasi udara di tempat kerja. Yang kelima, kebisingan di tempat kerja. Yang keenam, getaran mekanis di tempat kerja. Yang ketujuh, bau tidak sedap di tempat kerja. Yang kedelapan, tata warna di tempat kerja. Yang kesembilan, dekorasi di tempat kerja. Dan yang terakhir ada keamanan di tempat kerja. Slide berikutnya adalah manfaat lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik serta kondusif menciptakan rasa aman dan menjadikan karyawan untuk bekerja secara optimal, sehingga kinerjanya dapat meningkat. Lingkungan yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan cara yang pertama meningkatkan kinerja karyawan, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga meningkatkan kepuasan kerja, yang keempat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab karyawan. Dengan demikian, perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan mengembangkan kinerja karyawan. Selanjutnya ada meningkatkan keselamatan kerja dengan pelatihan dan sosialisasi K3. Dengan ini, strategi yang efektif untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja dan meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada pelatihan K3. Pelatihan K3 ini dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab karyawan terhadap K3. Pelatihan ini meliputi pendidikan, pengenalan, penyadaran, serta pengembangan keterampilan dalam mengenai pelatihan kerja. Pelatihan K3 juga membantu karyawan memahami bahaya dalam pekerjaan serta cara mencegahnya. Yang kedua, ada sosialisasi K3. Sosialisasi K3 ini dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan karyawan tentang pentingnya K3. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti toolbox meeting, safety education, poster, rambu-rambu keselamatan, spanduk, safety permit, pelatihan K3, razia, dan lain-lain. Yang ketiga, ada meningkatkan keterampilan memberikan pertolongan pertama. Karyawan harus mampu memberikan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Pelatihan K3 membantu meningkatkan keterampilan ini sehingga karyawan lebih siap menghadapi
keadaan darurat. Yang keempat, penyediaan peralatan dan perlengkapan K3. Menyediakan perlengkapan K3 dan peralatannya yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dapat membantu meningkatkan keselamatan kerja. Peralatan dan perlengkapan ini meliputi APD yang harus dipakai oleh pekerja. Yang kelima, membuat tim penanggulangan bahaya dan kecelakaan kerja yang terdiri dari karyawan yang telah diberikan pelatihan K3 dapat membantu meningkatkan keselamatan kerja. Tim ini dapat berfungsi sebagai sumber daya yang efektif dalam menghadapi keadaan darurat. Yang keenam, membuat program pemantauan terhadap kinerja K3. Membuat program pemantauan terhadap K3, perusahaan dapat membantu meningkatkan keselamatan kerja. Program ini meliputi evaluasi secara berkala untuk mengetahui keberhasilan upaya-upaya yang telah dilakukan. Yang ketujuh, ada meningkatkan solidaritas antara karyawan dan perusahaan dapat membantu meningkatkan keselamatan kerja. Karyawan yang merasa terlibat dan dihargai oleh perusahaan lebih mungkin untuk mematuhi peraturan K3. Dan yang terakhir, ada membuat kompetisi CPR. Membuat kompetisi ini dapat membantu meningkatkan motivasi karyawan untuk meningkatkan kemampuan tanggap darurat CPR. Kompetisi ini juga dapat meningkatkan keterampilan CPR dari para peserta. Untuk slide berikutnya adalah manfaat melakukan sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Berikut beberapa manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan kesehatan dan keselamatan karyawan. Sosialisasi K3 dapat meningkatkan kesadaran karyawan tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, sehingga mereka dapat terhindar dari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang sehat dan merasa aman di tempat kerja akan lebih produktif dan bersemangat dalam bekerja, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, mengurangi resiko kerugian. Dengan mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, perusahaan dapat menghemat biaya perawatan medis dan ganti rugi, serta meningkatkan reputasi dan citra baik di masyarakat. Yang keempat, membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Prinsip K3 adalah untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dan meminimalisir terjadi sakit akibat suatu pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan produktivitas kerja. Yang kelima, membantu meningkatkan kesejahteraan nasional. Penerapan K3 dapat meningkatkan kesejahteraan serta produktivitas nasional, seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Dan yang terakhir, ada meningkatkan budaya K3 di lingkungan perusahaan. Sosialisasi K3 dapat menambah wawasan lebih luas mengenai pencegahan kejadian yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan membantu menciptakan budaya K3 di lingkungan perusahaan. Dengan demikian, sosialisasi K3 sangat penting untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan produktivitas karyawan, serta mengurangi resiko kerugian finansial dan meningkatkan reputasi perusahaan. Slide berikutnya, bagaimana cara pelatihan K3 dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja dapat mempengaruhi produktivitas kerja dengan beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Pelatihan K3 meningkatkan kesadaran dan pengetahuan karyawan. Slide berikutnya, bagaimana cara pelatihan K3 dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Pelatihan keselamatan dan kesehatan K3 dapat mempengaruhi produktivitas kerja dengan beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, mengintegrasikan K3 di tempat kerja.
Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan nasional. Yang kelima, mengurangi resiko kerugian finansial. Yang keenam, meningkatkan kualitas pekerjaan. Yang ketujuh, meningkatkan semangat kerja. Dan yang terakhir, ada meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Slide berikutnya, cara pelatihan K3 dapat mengurangi kecelakaan kerja. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja dapat mengurangi kecelakaan kerja dengan beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Pelatihan K3 meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan dengan bahaya potensial dan cara-cara penanganannya yang tepat, sehingga mereka dapat mengurangi resiko cedera dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya. Pelatihan K3 meningkatkan kesadaran dan pengetahuan karyawan tentang bahaya yang ada di tempat kerja, sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko kecelakaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengendalikan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, sehingga mereka dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Yang keempat, meningkatkan penggunaan alat pelindung diri. Pelatihan K3 meningkatkan penggunaan APD yang sesuai dengan jenis pekerjaan, sehingga karyawan lebih aman dan terlindungi dari bahaya. Selanjutnya ada meningkatkan pengawasan dan pengendalian. Pelatihan K3 meningkatkan pengawasan dan pengendalian karyawan dalam mengikuti prosedur kerja yang aman dan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pekerjaan. Pelatihan K3 meningkatkan kualitas pekerjaan dengan cara meningkatkan kemampuan karyawan dalam menghadapi tugas-tugas yang dianggap belum mereka kuasai, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, meningkatkan semangat kerja. Program K3 dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, pelatihan K3 sangat penting untuk mengurangi kecelakaan kerja dan meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan produktivitas karyawan. Selanjutnya ada alat pelindung diri. Yang pertama ada pelindung kepala, yang kedua ada sepatu keselamatan, yang ketiga kacamata pengaman, yang keempat face shield, yang kelima pelampung, yang keenam tali pengaman, yang ketujuh sarung tangan, dan yang terakhir baju pelindung. Kesimpulannya, sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Sosialisasi K3 sangat penting untuk meningkatkan kesehatan, keselamatan, dan produktivitas karyawan, serta mengurangi risiko kerugian finansial yang meningkatkan reputasi perusahaan. Terima kasih untuk presentasi saya hari ini. Saya ucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata atau ucapan yang salah dalam penyampaian presentasi saya. Terima kasih, saya Aminatus Zahro, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.